Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tempat hidup hewan, juga makanannya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita pada subtema yang pertama, pembelajaran 3 dengan judul Cara Hewan Bergerak. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian di halaman 26. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Untuk yang bahasa Indonesia, hari ini anak-anak akan membaca dongeng kembali tentang binatang. Kemudian kita akan mengidentifikasi cara gerak hewan. Lalu matematika kita akan mengidentifikasi benda yang menunjukkan nilai pecahan 1/2 atau bisa kita sebut setengah. Lalu untuk SBDP kita akan belajar menjelaskan teknik yang digunakan untuk membuat karya seni 2 dimensi, salah satunya yaitu mewarnai gambar sesuai tema. Mari anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, tentunya banyak sekali ya jenis-jenis hewan di dunia ini. Setiap hewan dapat bergerak. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makan atau untuk mencari tempat hidup mereka. Setiap hewan mempunyai cara gerak masing-masing. Misalnya, burung mempunyai sayap untuk terbang. Lalu, unta, kerbau, sapi mempunyai kaki untuk berjalan. Dan tentunya masih banyak lagi ya cara gerak tiap hewan lainnya. Sekarang kita akan belajar dari salah satu kisah dongeng, kupu-kupu, ulat, dan kumbang yang ada di halaman 27 sampai dengan 28. Dan tentunya mereka juga mempunyai cara masing-masing untuk bergerak. Anak-anak simak dengan baik ya, Ibu akan membacakan dongeng tersebut. Kisah 3 sahabat. Di sebuah taman tumbuh berbagai macam bunga. Bunga-bunga yang ada di taman diantaranya bunga mawar, melati, aster, dahlia, asoka, anyelir, dan bugenvil. Warna-warna bunga tersebut juga bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, merah muda, putih, kuning, dan ungu. Di taman tersebut tinggallah 3 sahabat yang selalu membantu satu sama lain. 3 sahabat tersebut adalah kumbang, kupu-kupu, dan ulat. Setiap hari, kumbang dan kupu-kupu terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya untuk menghisap madu. Mereka selalu rukun, tidak pernah saling berebut madu. Ulat sangat senang melihat kumbang dan kupu-kupu saling membantu ketika mencari madu. Pada suatu pagi, ulat asik makan daun bunga dahlia yang ada di taman. Tiba-tiba, angin kencang datang dan merobohkan pohon bunga tersebut. Ulat jatuh tertimpa pohon bunga dahlia. Melihat ulat tertimpa pohon, kumbang dan kupu-kupu segera menolongnya. Mereka berdua berusaha untuk mengeluarkan ulat dari pohon yang menimpanya. Akhirnya, ulat selamat dan mengucapkan terima kasih kepada kumbang dan kupu-kupu. Setelah peristiwa tersebut, persahabatan mereka semakin erat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyimak dongeng kisah 3 sahabat.
Berdasarkan dongeng tersebut, tentunya anak-anak bisa menyebutkan tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Ada kupu-kupu, kumbang, dan juga ulat. Mereka senantiasa hidup rukun ya anak-anak. Mereka saling menolong. Ketika ulat terjatuh, kupu-kupu dan kumbang segera membantu. Kita dapat mencontoh sikap dari kupu-kupu dan kumbang tersebut. Kita harus menolong satu sama lain di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dongeng tersebut, kita juga bisa mengetahui bahwa makanan dari kupu-kupu dan kumbang tadi yaitu madu dari nektar yang berasal dari bunga. Mereka senantiasa bergerak ya anak-anak untuk mencari makan, berpindah dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Tentunya cara mereka bergerak yaitu menggunakan sayap mereka. Mereka terbang. Nah, cara gerak hewan yang lainnya masih banyak ya anak-anak. Contohnya dengan cara berjalan, yaitu contohnya anjing dan kucing. Mereka menggunakan kakinya untuk berjalan. Kemudian, cara yang lain yaitu dengan berenang. Cara gerak ini dimiliki oleh hewan-hewan yang berada di air, misalkan ikan. Mereka memiliki sirip dan ekor yang digunakan yang membantu mereka untuk berenang. Kemudian yang keempat, ada melompat. Hewan yang melompat yaitu contohnya katak. Katak ini memiliki kaki yang panjangnya berbeda ya anak-anak. Antara kaki depan dan kaki belakang panjangnya tidak sama. Kaki belakang katak lebih panjang yang digunakannya agar bisa melompat lebih jauh. Kemudian yang kelima yaitu cara gerak hewan dengan cara melata. Contohnya yaitu cacing dan juga ulat. Hewan melata adalah hewan yang menggunakan otot perutnya sebagai alat geraknya. Mereka tidak mempunyai alat gerak, tapi mereka menggunakan perutnya. Nah, kemudian ada lagi hewan yang bergerak dengan cara merayap. Contohnya yaitu bunglon dan juga cicak. Cara hewan dengan cara merayap ini merupakan perpaduan ya anak-anak. Mereka memiliki alat gerak dan juga menggunakan otot perut untuk bergerak. Bagaimana anak-anak? Agar anak-anak semakin paham, anak-anak boleh mencari tahu hewan-hewan lainnya serta bagaimana mereka bergerak. Anak-anak boleh melengkapi tabel di halaman 29 sampai dengan 30 buku tematik 2F kalian. Tabel tersebut anak-anak isi, anak-anak cari tahu cara gerak hewannya. Tetapi tidak perlu dikumpulkan atau dikirim, anak-anak nanti mengisi soal pada Google Form di Classroom. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang pecahan. Kemarin kita sudah mengetahui bagaimana menuliskan pecahan setengah. Misalkan ibu punya apel, kemudian ibu membagi apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Harus sama besar ya anak-anak, sehingga dapat ditulis 1/2. Karena satu apel dibagi menjadi 2 bagian, maka ditulis 1/2. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Manakah dari makanan berikut yang menunjukkan pecahan 1/2 atau kita bisa sebut dengan setengah? Ya, anak-anak cermati gambarnya, lalu kita pilih ya anak-anak.
Yang pertama yaitu gambar yang nomor 1. Ada buah jeruk di situ. Kemudian nomor 3. Ada buah alpukat yang dibagi menjadi 2. Masing-masing bernilai setengah tentunya. Kemudian ada jambu nomor 5. Kemudian ada nomor 6, pepaya. Lalu ada nomor 8, buah naga. Dan nomor 10, ada pizza. Satu pizza dibagi menjadi 2, sehingga setiap bagiannya bernilai setengah atau 1/2. Kemudian ibu punya gambar lagi, bagaimana demikian? Apakah gambar tersebut bisa disebut sebagai setengah atau 1/2 pada setiap bagiannya? Tidak ya anak-anak, karena apa? Bagiannya tidak dibagi secara sama besar, sehingga potongan pizza tersebut tidak dapat dikatakan setengah bagian. Maka anak-anak jika ingin menuliskan 1/2, maka sebuah benda atau apapun itu dibagi menjadi 2 dengan sama besar. Porsinya harus sama, maka bisa dikatakan salah satu bagiannya yaitu 1/2 atau setengah. Nah, agar anak-anak juga lebih memahami, boleh lengkapi di halaman 30 tematik 2F kalian. Tidak perlu dikirim, nanti anak-anak mengerjakan soal di Google Form di Classroom. Sekarang kita lanjutkan anak-anak untuk mengidentifikasi karya seni 2 dimensi. Pada dongeng yang tadi sudah kita simak, kita melihat terdapat warna-warna yang indah pada hewan ataupun bunga-bunga yang ada di taman. Tentunya bunga-bunga atau hewan tersebut dapat kita gambar ya anak-anak di buku gambar. Nah, anak-anak agar lebih indah, gambar kita dapat kita warnai sesuai dengan warna sesungguhnya agar lebih menarik. Anak-anak coba perhatikan tabel yang ada di halaman 31 buku tematik 2F kalian. Di sana terdapat tabel, anak-anak mengidentifikasi kira-kira gambar tersebut cocok diberikan warna apa. Contoh untuk nomor 1, misalkan ibu ingin mewarnai bunganya dengan warna merah. Kemudian daunnya bisa ibu warnai dengan warna hijau muda. Dan tangkainya ingin ibu warnai dengan hijau tua. Nah, anak-anak lengkapi ya tabel tersebut. Anak-anak tulis warna yang cocok pada gambar. Tugas ini tidak perlu anak-anak kumpulkan. Anak-anak cukup berlatih agar nanti ketika ada tugas mewarnai, anak-anak dapat mewarnai dengan indah. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak agar dapat lebih memahaminya, boleh membaca kembali buku tematik anak-anak atau mengulang untuk menonton kembali video ini. Jangan lupa anak-anak mengisi refleksi dan melakukan aksi yang ada di halaman 33 buku tematik kalian. Kemudian untuk penilaian hari ini, anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi Google Form Matematika juga Bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati, selamat mengerjakan tugas-tugas.